Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM baru-baru ini mencabut 21 izin edar kosmetik dengan komposisi tidak sesuai dengan yang didaftarkan. 4 diantaranya adalah produk skincare milik dokter kecantikan Samira atau yang lebih dikenal dengan sebutan Doktif. Ya, sontak saja rilis yang dikeluarkan oleh BPOM itu menggegerkan dunia maya. Pasalnya selama ini Doktif sering berbicara soal produk milik orang lain, salah satunya adalah produk milik Reza Gladys yang diduga overclaim dan overprice. Namun kini nama Doktif juga ikut terseret dalam pusaran produk skincare yang diilegalkan oleh BPOM. Di sisi lain, Doktif langsung membantah dirinya menjual produk overclaim dengan memberikan klarifikasi langsung di hadapan publik. Namun, sayangnya klarifikasi Doktif itu tak membuat seterunya, Fitri Salhuteru percaya begitu saja. Bahkan Fitri Salhuteru terang-terangan menyindir Doktif melalui sosial medianya. Untuk mengetahui sederet fakta-fakta baru terkait informasi rilis BPOM dan reaksi Doktif usai namanya terseret, maka inilah 5 fakta baru. BPOM cabut izin edar 4 produk milik Doktif versi Cumi Top 5. Setelah mengeluarkan rilis 34 kosmetik mengandung bahan berbahaya atau dilarang, salah satunya produk milik dokter kecantikan Reza Gladys. Baru-baru ini BPOM kembali mengeluarkan rilis terkait produk-produk yang izin edarnya telah dicabut. Ya, BPOM diketahui mencabut 21 izin edar kosmetik dengan komposisi tidak sesuai dengan yang didaftarkan. 4 produk yang terkait dengan Doktif menjadi sorotan utama, yakni AAC Face Tonic AHA, AAC Day Cream with Brightener, AAC SB Goyaje, dan Amiraderm Blowing Night Cream Series. Ya, menurut keterangan yang dituliskan oleh BPOM, temuan kosmetik tersebut memiliki perbedaan kandungan pada kemasan alias komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan saat produk didaftarkan ke BPOM. Sontak saja informasi tersebut membuat publik geger. Mengingat Doktif dikenal sebagai penyelamat masyarakat dari mafia skincare dan skincare overclaim serta overprice. Usai BPOM mengumumkan bahwa produknya menjadi salah satu yang dicabut izin edarnya, Dr. Samira atau Doktif langsung membantah dirinya menjual produk overclaim atau berbahaya. Ya, dalam klarifikasinya, Doktif menyatakan jika produknya aman dan tidak berbahaya. Doktif juga dengan tegas menyatakan jika BPOM hanya mencabut izin edar yang menurutnya nomor izin edar tersebut memang perlu diubah. Ya, jadi NA yang dicabut itu memang harus dicabut. Kenapa? Karena ada 2 nomor NA. NA yang lama dihapus, NA yang baru dicabut. Jadi ada 2 nomor NA. Tapi produknya tidak berbahaya. Ini harus ditekankan. Ya, nggak mungkin satu produk punya 2 nomor NA. Doktif tidak pernah menjual produk yang membahayakan. Misal seperti DNA salmon di rumah saja atau produk yang menipu. DNA white tomato, tomat putih, nggak ada tomatnya. Jadi dicabut itu karena NA-nya memang formulasinya berubah, yang otomatis NA-nya juga harus diganti. Bukan karena produk yang berbahaya. Tapi kan mujair kiri nih, wah dirubah nih ternyata produknya berbahaya, dibaca. Makanya kalau badan, kenapa sih kalian ini warga negara Indonesia ini kok gak suka baca gitu loh. Baca, berbeda loh, MC, itu kandungannya berbahaya. Ya, DNA salmon, glowing skin booster, berbahaya. Jadi jangan disamakan gitu loh.
Selama ini Doktif dikenal sebagai penyelamat masyarakat Indonesia karena gencar menyuarakan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait produk overclaim dan overprice. Namun, buntut namanya ikut terseret BPOM padahal dirinya sering membicarakan produk milik orang lain, Doktif akhirnya kena nyinyir netizen. Ya, tak sedikit netizen yang mengaku kaget melihat Doktif ikut terseret BPOM. Kaget yang katanya mereview demi masyarakat Indonesia, ternyata malah punya dia sendiri dicabut izin edarnya. Gong banget gak sih? Bravo BPOM RI menyala. Gimana nih ketua geng overclaim dokter detektif? Tulis netizen dalam komentar postingan Instagram BPOM RI. Namun, sebagai bentuk pembelaan diri, Doktif lagi-lagi mengingatkan bahwa dirinya memang hanya berniat mencerdaskan masyarakat agar lebih hati-hati dalam memilih skincare. Tujuan Doktif itu ya supaya kalian tuh jadi masyarakat yang lebih hati-hati memilih skincare. Berapa ratus miliar uang kalian tuh terbuang loh untuk membeli skincare dengan kualitas zong yang dijual dengan nama dokter. Dan pelakunya ya Raja dan Ratu Flexing, ya dua ini nih terutama nih. Gitu loh. Ya itu aja karena masyarakat Indonesia tuh kan berpikir, wah yang jual dokter nih pasti bagus nih. Belum tentu guys. Tuh buktinya Raja dan Ratu Flexing gimana? 120 sampai 150 miliar sebulan di kalau data. Dokter itu lihatnya itu kaget banget, bilang sebagus apa sih gitu. Dan begitu juga kagetnya pada saat dia menyetujui untuk memberikan 20 miliar itu ya. 2 juta dolar Singapura. Iya 2 juta dolar Singapura. Lali lah 20 berapa tuh? Kalkulator sekarang kita pakai kalkulator berapa tuh ya? Udah, itu kita kaget banget dan itu Dokter tunjukin ke teman-temannya, Dokter gila nggak ini Reza ini? Bisa loh dia ngasih uang segini untuk apa? Gitu. Jadi nggak ada Dokter tutupin. Gitu. Dan akhirnya kan apa yang terjadi kan Dokter cuekin, nggak peduli. Gitu. Cuman yang jadi pemikiran Dokter udah gila ya kok bisa ya. Tapi ada yang Dokter sesalkan sih guys, sesalkan banget. Kenapa kok harus 20 M, harusnya 100 triliun. Iya dong. Lumayan untuk kurangin beban utang negara. Dr. Andrea Situngkir, seteru Doktif yang juga sekaligus merupakan rekan sejawatnya terlihat memberikan komentar sindiran untuk Doktif usai namanya terseret dalam BPOM. 4 produk sekaligus kah itu? Demi apa? Hero sesungguhnya atau mafia sesungguhnya kah ini? Sumpah kaget. Tulis Dr. Andrea Situngkir dalam komentar postingan BPOM RI. Tak hanya Dr. Andrea Situngkir, seteru Doktif lainnya, yakni Fitri Salhutru juga memberikan sindiran pedas untuk Doktif. Bahkan Fitri Salhutru juga terang-terangan meminta agar BPOM terus mengusut para mafia skincare di Indonesia. Belum bisa disimpulkan, Samira ini kan masih harus bersaksi karena kemarin kemarin diskors dan keburu sore gitu ya. Saya juga kebetulan nggak mengikuti, kemarin saya masih liburan di Tulamben. Saya belum bisa melihat kesaksian Samira itu seperti apa. Tapi yang menarik kan pada hari yang sama, pada dia bersaksi juga, BPOM mengeluarkan statement kalau skincare dia itu bermasalah, ya ditarik dari peredaran dengan deskripsinya apa, simpelnya overclaim gitu kan. Nah, ini bagus ya, saya menilai BPOM ini sangat fair karena sebelumnya pada saat 2 minggu lalu juga kan ada mengeluarkan brand-brand skincare walaupun itu bukan brandnya Dr. Reza, tetapi itu yang dipermasalahkan oleh terdakwa. Nah, itu fair. Iya, harusnya BPOM jangan berhenti di sini ya, gitu. Saya juga akhirnya mau nggak mau mengamati ya langkah BPOM ini seperti apa sih. Jangan cuma diumumkan, terus tindak lanjutnya apa nih, gitu ya. Harus adil juga ya. Menanggapi sindiran dari seterunya, Doktif merasa tak takut. Ia justru ikut mengapresiasi BPOM yang telah bertindak adil kepada seluruh masyarakat Indonesia.
ini Doktif apresiasi luar biasa. Artinya apa? Menunjukkan Badan POM itu adil. Ya, bener. Ini kerja Badan POM bagus, gitu loh. Terus Doktif harus keluar ke Badan POM, gimana sih kerja Badan POM? Ya nggak bagus lah. Mana ada satu produk NA-nya 2. Gitu ya, silahkan, betul bagus. Doktis tampaknya tak gentar meski terseret beberapa drama dalam kasus mafia skincare. Ya, pasalnya Doktif secara terang-terangan menyatakan dirinya tak takut mengawal kasus mafia skincare. Dirinya bahkan sudah tak heran mendapatkan jiringan bahwa dirinya dinyatakan menerima suap serta memberikan review tidak jujur demi bayaran. Doktif nggak takut, aduh. Kalian fokus ya, fokus dengan kasus ini, kawal kasus yang menjerat Ratu Flexing dan Raja Flexing ini. Karena mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk membenamkan kasus ini dan mereka bisa berjualan lagi. Nggak harus kalian beli produknya Doktif. Ya, beli aja, karena produknya Doktif juga lumayan tinggi harganya. Yang lain masih banyak kok. Gitu, nggak harus Doktif. Doktif juga mempromosikan kok brand-brand yang lain yang bagus. Ini kemarin ada giringan ya, digiring ya, kalau Doktif dibayar. Kalau produknya berbahaya, tapi dengan Doktif dibayar, maka Doktif akan review menjadi yang bagus. Salah satu contohnya kemarin digiring oleh si Sunio ini di podcastnya itu produk dari Cindy Samuel, Glam Shine. Dan akhirnya diklarifikasi sendiri oleh Kim Bell, ya kan? Nah, bahwa itu semua tidak benar. Ya, dengan 1 jam Doktif dibayar 1,5 miliar, tapi diaminin juga ya. Amin. Alhamdulillah lah ya guys, lumayan kan rezeki ya, ya. lumayan juga sih gitu kan. Itu semua bohong. Kenapa? Karena giringan opininya ini luar biasa, apalagi sih hewan makan bambu kan ceritanya bla bla bla, dan Doktif kan dibilang Doktif pemeras. Lo buktikan lah pemerasannya dari mana, ora ono. Laporin Dok. Orang enggak ada. Kan ceritanya nggak begitu, faktanya nggak begitu, tapi dirubah. Ya sama seperti penggiringan si Suneo yang bilang Doktif itu kalau live 1 jam dibayar 1,5 miliar. sama siapa? Itu kan gila, 1,5 miliar sejam. Ngono loh. Jadi kadang-kadang Doktif ini berita dari mana lagi, dan Doktif bukan misklarifikasi, bukan duta klarifikasi. Doktif ini duta lapor. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.